Jumpa lagi dengan dongeng unik Lala. Kali ini masih tetap tentang dunia Satrio Piningit dari masa depan. Bagi yang tidak tercerahkan, tidak akan mampu menarik energi yang saya wadarkan menika, dan akan salah paham dengan yang saya sampaikan. Ini berdasarkan informasi zaman baru. Zamannya Satrio Piningit era Ratu Adil. Sekedar informasi yang saya dapat, entah itu terjadi atau tidak, karena ini hanyalah sekedar gambaran yang diberikan ke unik Lala. Bahwasanya sementara yang saya dapatkan ini, di Nusantara ini akan hilang 3 suku, akan dimusnahkannya 3 suku. Lebih gak tahu saya, mungkin ada 5 atau 7, jumlahnya ganjil. Dan yang sementara saya dapatkan ini 3 informasinya. Saya tidak akan menyebutkan, hanya akan memberi kisi-kisi satu di antara 3 tersebut, yang berartian 13 angka sial bagi mereka yang tertimbun. 1 tertimbun tanah, 1 dihajar air, dan 1 api yang dihembuskan oleh angin. 3 daerah tersebut mungkin masih bisa diselamatkan dengan cara yaitu mengenai uga yang kemarin saya sebutkan, bahwa isinya orang Jawa dipanggil-panggil, orang Jawa maafkan. Caranya seperti itu. Meskipun kalian harus merangkak di atas es, kalian harus melakukan itu terhadap sang kesatrio Piningit menika selaku leader dari jiwa-jiwa terpilih. Karena orang-orang yang berusaha menyakiti, meskipun jiwa-jiwa tidak akan tersakiti, tapi berusaha diserang entitas gelap melalui para orang-orang lemah yang terbisikinya, diberi halusinasi seakan mereka Satrio Piningit, yang sering saya sebut Satrio Piningit KW. Caranya adalah seperti itu. Panggillah orang Jawa dan minta maafkan, akui kesalahan kalian. Karena hanya orang Jawa yang bisa menyelamatkan jika terjadi hal tersebut. Kalau tidak mempercayainya terserah saja. Ini hanya informasi dari saya. Apalagi kemarin tadi malam kan malam Jumat Legi ya, dan saya juga mendapat serangan-serangan bercak darah banyak sekali di samping saya. Bagaimana? Anda yang kesakitan bukan? Bercak darah banyak menuju pintu keluar. Tidak ada yang terluka. Kenapa ada seperti itu? Ini baru peringatan, jangan dipikir saya nggak tahu siapa pelakunya. Yang jelas, mau Anda tutupi dan sebagainya, Anda adalah berusaha menyakiti piantun Jawa yang begitu rata-rata orang itu baik hati dan tidak pernah berprasangka buruk kalau tidak digarai. Lek ora digarai wong Jawa iku apik. Ya, tapi lek diserang ya orang menang. Gak ada orang Jawa curang, itu gak ada. Begitu berbaik hati,
Begitu ramahnya sehingga dikira bisa dijatuhkan dengan mudah. Tapi ada saatnya para culas pecundang pengecut itu pasti menemui batunya. Kalian yang menunggu penumbangan saya. Oh, kasihan deh lo, nggak ampuh. Mau menumbangkan semangat saya pun nggak akan mampu. Jika begini ya sudah kalah pasti bilang sombong. Oh, lihat dulu kalau saya berhadapan dengan anjing, saya akan memakai cara mereka. Karena manusia tidak bisa bicara dengan bangsa hewan dan hewan tidak akan mengerti bahasa manusia. Akhirnya karena manusia lebih punya akal, budi, pekerti, pengertian, dan kecerdasan jauh di atas para binatang tersebut. Ya harus dijawab dengan hukum binatang. Bukan bahasa binatang tapi hukum binatang. Karena para binatang itu telah berani mengganggu majikannya. Manusia itu majikannya hewan. Terutama hewan anjing yang tadi malam mengirim hawa gelap. Dan selalu berkomentar, gak ada sebabnya untuk dijatuhkan saja mencari-cari terus. Padahal saya sudah bilang ini adalah dongengan dan mereka tidak memahami. Berbagai cara mencari celah untuk menjatuhkan orang lain. Karena apa? Karena niatnya tidak kesampaian. Kelemahan mereka yang ingin menguasai orang lain dengan cara belus, dengan berdakwah dan sebagainya seakan percuma. Ya. Kalian para pemberisik, para nyinyir baik secara kasar maupun enggak kasar. Penuh hebat kayak kan. Mimpi kalian kalau ingin menjatuhkan saya dan memupus semangat saya. Tidak akan pernah putus. Saya ini hidup sudah hampir 50 tahun. Dan sejak kecil saya dihadapkan dengan manusia-manusia mental binatang maupun yang mental astral. Saya sudah bilang, saya utusan Garuda. Masih mau coba? Silahkan monggo tak ajangi ombo. Dibilang nantang-nantang, oke. Saya nantang yang peteta-petete di depan saya. Berlagak di depan saya. Anda telah dengan sombongnya mendongakkan kepala dengan dakwah-dakwah dan ayat-ayat kosong itu yang tidak ada artinya. Jika ditanggapi Anda tidak terima. Kalau suruh biarkan saja apa? Kenapa takut? Orang yang tidak membuang kotoran di rumah itu orang penakut dan orang jorok. Dan saya tidak jorok. Jadi kotoran yang datang ke rumah saya hempaskan keluar. Maka dan dipahami? Kembali lagi ke ayat-ayat. Di akhir zaman Satrio Winingit menika menuju Ratu Adil menika. Di zaman anyar tidak ada agama. Dan ayat-ayat tidak berguna itu tidak ada. Karena orangnya baik. Dihadirkan ayat-ayat karena orangnya tidak baik. Ya kamu kalian sendiri. Datang dakwah-dakwah macam mengeluarkan ayat-ayat karena di tubuh Anda itu penuh penyakit, makanya ada penyakit. Maka setelah ini ayat-ayat sihir kalian yang sebenarnya memberi penyakit pada badan orang-orang akan dimusnahkan juga. Kalian akan amnesia. Yang diikat hanya 3 ayat Al-Fatihah, Anas dan Al-Ikhlas. Itu saja. Kalian akan amnesia dengan keilmuan Satrio Piningit. Banyak sekali keilmuan tidak akan saya wadarkan saat ini. Mugi penjelasan saya cukup membuat mata Anda terbuka lebar untuk tidak sopan dan tahu diri Anda. Rahayu.